Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Agnes di sini. Hari ini kita cerita-cerita lagi ya. Oh, tapi sebelum cerita-cerita tentang update kemo, ini saya sambil makan lontong sayur nih. Gara-gara setiap kali habis kemo kan biasanya rasa pengecap itu kan hilang. Jadi saya nggak bisa ngerasa makanan. Jadi justru pada saat nggak bisa ngerasa makanan, saya malah jadi pengen makan macem-macem. Tempo hari nyobain bikin pempek, nggak ada rasanya. Lalu nyobain bikin apa lagi ya tempo hari? Oh, nasi goreng. Bangun tidur pagi-pagi tuh tiba-tiba pengen nasi goreng. Ya udah saya bikin dong nasi goreng pakai telur mata sapi, ada timun, tomat segala macem. Begitu saya makan tidak ada rasa. Nah, kemo saya tuh terakhir kan tanggal 11. Sekarang udah tanggal 21. Jadi makanan tuh rasanya udah agak balik-balik deh. Dan ini si lontong sayur juara, ini nih ada rasanya di saya. Jadi ya mumpung bisa makan, saya makan. Enak banget asli. Apalagi jarang-jarang ketemu lontong sayur. Anyway, jadi ceritanya terakhir saya kemo kan tanggal 11. Sekarang tanggal 21. Nah, kemo tanggal 11 ini adalah kemo yang terakhir. Kemo ke-6. Saya sudah selesai semua kemo saya. Hore! Senangnya. Tapi ya begitulah. Kemo ke-6, kemo terberat, kata onkologis saya. Tapi ya nggak apa-apa, dijalanin aja, kata dia. Karena setelah ini semua akan lebih mudah. Nah, terakhir kemo itu, entah kenapa saya dikasih banyak banget obat. Tapi si obat setan itu, si docetaxel, justru dosisnya dikurangin. Tapi sebelum dikasih obat-obat kemo, nggak tahu dikasih macam-macam dia. Jadi waktu itu mulai jam 10:30 sampai jam 4 baru selesai. Lama banget, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah selesai. Nah, yang jadi aneh sekarang nih, kelihatannya produksi darah merah berkurang di badan saya. Jadi kayaknya saya butuh transfusi darah lagi seperti yang waktu setelah kemo ketiga. Tapi mesti di confirm dulu sih dengan si onkologisnya. Jadi Senin nanti saya telepon kalau emang harus transfusi ya mesti transfusi secepatnya mungkin. Begitu. Nah, apakah setelah kemo sudah selesai? Terus pengobatan sudah selesai? Belum. Masih panjang. Tapi ya udah jauh lebih mending daripada efek-efeknya si kemo ini. Karena hikayat konon katanya kemo itu yang terberat. Jadi setelah ini saya akan operasi lumpectomy. Jadi bagian yang ada sel kankernya dulu itu yang diangkat. Terus siapa tahu masih ada sel-sel kanker di sekitarnya, itu juga diangkat. Lalu di lymph node, kelenjar limpa ya, yang di bawah ketiak itu yang pertama-tama dicurigai itu juga akan diangkat. Sebenarnya sih operasi kecil, tapi pada saat operasi kelihatannya akan bius total. Itu setelah operasi kurang tahu berapa lama setelah itu akan ada radioterapi, jadi radiasi gitu. Kemarin sudah konsultasi dengan dokter di radioterapinya, menurut dia untuk standarnya itu 18 kali berturut-turut setiap hari kecuali weekend dan public holiday. Tapi akan dilihat lagi apakah hasil operasinya bagus atau gimana gitu. Jadi nanti tergantung hasil operasi juga si radiasi ini akan berapa kali itu radiasi ya. Nah, selanjutnya adalah targeted therapy. Targeted therapy itu kan tempo hari emang udah mulainya bareng-bareng dengan kemoterapi. Jadi kemoterapi 6 kali, si targeted terapinya ini ada 11 kali. Jadi kan berarti karena mulainya bareng-bareng,
Sekarang udah cuma tinggal 5 kan. Sementara yang perjetanya itu baru 3 kali. Jadi nanti perjeta 3 kali, Herceptinnya 5 kali. Gitu. Jadi mungkin baru selesai targeted terapi sekitar Maret April gitu deh, karena tiap 3 minggu juga. Plus diselingi dengan operasi ini kan jadi agak mundur ya. Itu. Tapi dari semua progres ini kayaknya semua berjalan lancar sih. Doain ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terus nggak harus ada pending atau ganti-ganti tanggal gitu, karena susah juga nunggu dapet giliran gitu. Nah, bentar saya makan dulu deh. Enak gila. Ini menurut saya lonsai juara. Agak pedas buat saya, tapi juara banget ya. Ada sayur nangkanya, ada telur, ada dagingnya, tapi telur sama daging nggak saya ambil. Jadi tadi saya cuma ambil sayur nangka, tahu, labu siam, dan kacang panjang. Ada kerupuknya juga nih. Enak kan lonsai pakai kerupuk ya. Itu. Lalu pas kemo terakhir kemarin ada yang datang. Jadi perawat yang membantu pasien-pasien kanker datang keliling. Terus dia itu tempo hari yang pas kemo kelima sih udah nawarin, kamu mau nggak nanti pas kemo terakhir saya datang ke kamu untuk coba wig. Dia bilang rambut palsu. Saya bilang ya boleh. Terus dia bilang siapa tahu kamu butuh, mungkin kamu nggak gitu mau pakai wig karena kan akan masuk summer juga, musim panas kan pasti akan lebih panas. Tapi ya siapa tahu kalau kamu butuh wig kamu udah ada. Ya udah, akhirnya saya bilang oke, saya mau deh. Terus dia datang nih kemarin. Pas dia datang dia bawa ada beberapa. Bentar. Enak banget, enak gila. Gitu. Dia bawa ada beberapa, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang medium, sedengan gitu ya. Rambut saya kan aslinya dulu sedang, panjangnya segini. Oke. Terus coba-coba deh. Nah, pas coba-coba itu saya juga ambil videoin, nanti saya pasang di sini ya. Yang pendek sih menurut saya bagus, tapi kok kayaknya di bagian depan itu agak tebal gitu. Jadi saya pikir ini aneh banget gitu. Terus nah yang panjang kalau nggak salah ada 2 macam. Satu yang panjang banget gitu ya, mungkin sampai sepinggang, agak sedikit di atas pinggang gitu. Itu warnanya brunette coklat tua gitu. Terus ada satu lagi warnanya blonde dan ada poninya. Saya ngakak waktu nyobain karena aneh banget ya. Lihat ya, ntar kalau ada videonya saya gabungin. Terus yang ketiga yang sedang panjangnya. Kalian tebak ya, saya suka yang mana. Begitu saya memutuskan saya suka yang mana, itu dia kasih ke saya wig dengan linernya di atas gitu ya. Sebelum pakai wig mesti ada linernya
baru pakai wignya gitu. Dan itu tuh semuanya dia kasih gitu aja, jadi nggak perlu bayar. Nggak tahu, emang ada organisasinya sih, sama seperti yang tempo hari kirim skincare itu. Tapi ini mungkin organisasi yang beda. Jadi di sini tuh ada organisasi yang membantu pasien kanker supaya supaya spiritnya tuh tidak terlalu anjlok gitu, jadi supaya tetap semangat. Begitu bagus sih. Apa yang saya ambil dari perjalanan kemoterapi ini itu kayaknya banyak juga sih sebetulnya. Terlebih tentang berlatih kesabaran, sabar terhadap diri kita sendiri. Jadi kadang kan namanya kemo tuh efek sampingnya kan gila-gilaan. Dulu nih saya tuh nggak tahu loh kalau orang kemo tuh mereka mengalami rasa sakit yang gila-gilaan. Saya pikir rasa sakitnya tuh karena kankernya, walaupun mungkin ada juga yang kombinasi antara rasa sakit kanker dengan rasa sakit kemonya. Nampak. Tapi saya nggak nyangka kalau yang namanya kemo tuh ternyata sakit sekali. Begitu. Tapi untuk pengobatan zaman sekarang, namanya kemo itu masih perlu banget sih ya. Tapi mungkin dosis beda-beda. Kayak saya cuma kemo 6 kali tiap 3 minggu. Ada orang yang kemo tiap hari selama beberapa minggu. Kebayang nggak rasa sakitnya? Belum sampai badan recover, udah dikasih obat lagi, kasih obat lagi. Ada juga mungkin orang-orang yang kankernya tuh mungkin seperti kanker darah kalau saya nggak salah, atau kanker lain yang agak berat, kemonya harus tiap hari. Bayangin gimana rasa badan. Karena obat kemo itu kan seperti racun. Makanya saya menjalani kemoterapi ini, dan saya tetap bisa bersyukur karena bersyukur saya nggak harus menjalani setiap hari. Gitu. Itu yang saya berusaha lihat setiap kali dari pengalaman apa yang saya hadapi di depan saya, bahwa keadaan kita itu bukan keadaan yang terburuk. Jadi sebaiknya tetap bersyukur. Itu untuk saya ya. Karena setiap kali, pasti ada yang lebih berat. Jadi pada saat kita mengalami suatu hal yang sulit hari ini, kita jadi bisa lebih menghargai kenikmatan yang kita rasakan di lain waktu atau di waktu sebelumnya, begitu. Jadi kayaknya pelajaran dari segala macam kemoterapi ini adalah bahwa untuk mengingatkan saya bahwa hidup itu nggak selalu yang enak-enak, tapi kita juga harus ingat ada yang nggak enak. Tapi biar gimana, selalu sudah ada jalan di depan kita, selalu sudah ada solusi di depan kita. Masalahnya tinggal kita mau ambil solusi itu atau enggak, gitu kan. Jadi sekali lagi ngingetin aja buat teman-teman yang belum breast screen, coba deh breast screen. Touch wood ya, jangan sampai kena, tapi ya untuk jaga-jaga aja setahun sekali gitu. Kalau misalkan ingat untuk breast screen itu akan lebih bagus. Begitu. Saya nggak maksa loh, cuma ngingetin. Gitu. Karena semakin early detectionnya, semakin dini dideteksi, pengobatannya akan jadi semakin lebih mudah. Kalau udah telat, udah stage lanjut, baru ketahuan misalkan, itu akan seperti akan seperti nggak tahu berapa kali lebih mengerikan daripada yang saya alami. Gitu. Saya sih nggak bermaksud menggurui. Saya cuma ngobrol aja. Bagi pengalaman yang saya alami. Karena ternyata orang yang nggak pernah ada sejarah kanker di keluarganya pun bisa kena. Kayak saya gini.
Saya sih nggak pernah nanya, kenapa saya kena kanker? Nggak pernah saya nanya gitu loh. Kenapa saya? Gitu tuh saya nggak pernah. Yang jadi pertanyaan di saya cuman, kok bisa ya? Saya padahal nggak ada sejarah kanker gitu. Tapi ya ternyata memang kalau random, kalau memang takdirnya begitu ya begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ilmu kedokteran zaman sekarang kan udah lumayan maju. Kanker ini 20 tahun lalu mungkin belum semaju sekarang pengobatannya. Tapi karena sekarang udah jauh lebih maju, tim medis, ahli-ahli medisnya juga sangat positif dengan kesembuhan saya. Jadi saya juga harus positif dong, ya kan? Gitu. Jadi untuk kedepannya nih, saya udah bisa lihat semua akan jauh lebih mudah dari kemarin-kemarin, dan saya akan terus semangat gitu. Oke, jadi sekian dulu hari ini. Nanti saya update lagi. Saya operasi tanggal kira-kira awal Desember, mungkin minggu kedua Desember. Habis itu mungkin ya saya lihat gimana, nanti saya update lagi. Sampai jumpa lagi. Bye. Makasih ya udah datang lagi ke sini. Yang baru pertama kali datang ke sini pun selamat datang dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.